Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian Adabul Mar'a fil Islam kali ini tentang pergaulan dengan masyarakat. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat bagi kaum muslimin, dalam Islam telah diatur kewajiban-kewajiban serta tata tertib yang lengkap, bahkan diantaranya merupakan syariat yang harus dilaksanakan antara sesama anggota masyarakat muslim. Hubungan baik dengan masyarakat itu diperlukan karena tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa bantuan masyarakat. Lagi pula hidup bermasyarakat sudah merupakan fitrah manusia. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dinyatakan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling kenal mengenal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut Al-Quran, manusia secara fitri adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi mereka. Pada dasarnya, tidak ada bedanya antara tata cara pergaulan bermasyarakat sesama muslim dan dengan non-muslim, kalaupun ada perbedaan hanya terbatas dalam beberapa hal yang bersifat ritual keagamaan. Kemudian, apa yang harus dilakukan hubungannya dengan bermasyarakat? Tentunya antara laki-laki dan perempuan ya saling bau-membau sebagaimana firman Allah pada Quran surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang dimaksud dengan masyarakat ialah dari kesatuan-kesatuan sejumlah keluarga-keluarga atau rumah tangga yang lazimnya juga disebutkan suatu perkampungan atau qaryah, baik besar maupun kecil. Maka masyarakat yang paling dekat yang ada di sekitar kita itu disebut dengan tetangga. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Hakim bahwa tetangga yang baik adalah salah satu dari 3 hal yang membahagiakan hidup. Min sa'adatil mar'il muslimi jarus salihu wal manzilul wasi'u wal markabul hani'u. Di antara yang membuat bahagia seorang muslim adalah tetangga yang baik, rumah yang lapang, dan kendaraan yang nyaman. Baik buruknya sikap tetangga kepada kita tentu tergantung juga bagaimana kita bersikap kepada mereka. Oleh sebab itu, sangat dapat dimengerti kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala
memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik pada tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dekat dan jauhnya dalam Islam, kalau kita memperhatikan pada surat An-Nisa ayat 36, dapat berarti dekat dari segi tempat, hubungan kekeluargaan dan agama. Dengan varian agama dan hubungan kekeluargaan, maka tetangga dapat dibagi kepada 3 klasifikasi. Pertama, tetangga yang punya satu hak, yaitu hak sebagai tetangga. Mereka adalah tetangga yang bukan famili dan bukan pula seagama. Kedua, tetangga yang punya 2 hak, yaitu hak tetangga dan hak seagama. Mereka adalah tetangga yang seagama. Ketiga, tetangga yang punya 3 hak, yaitu hak tetangga, seagama, dan masih ada hubungan famili. Mereka adalah tetangga yang seagama dan punya hubungan kekeluargaan. Tetangga yang punya hak lebih banyak, tentunya lebih berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Sehingga klasifikasi tersebut diperlukan untuk menentukan prioritas. Apabila karena keterbatasan kita hanya mampu berbuat baik kepada sebagian mereka saja. Nah, mengapa hubungan baik dengan tetangga itu diatur? Yang salah satunya perempuan punya peluang penting di dalam membiasakan di keluarganya untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Rasulullah bersumpah dengan nama Allah dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu, qila man ya Rasulullah, qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Seorang sahabat bertanya, siapa dia yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Bahkan dalam hadis Muslim, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Kalau kita memperhatikan beberapa hadis betapa pentingnya sikap baik dengan tetangga, sikap hidup bertetangga mempunyai hubungan yang signifikan dengan kualitas iman seseorang. Semakin kuat iman seseorang, semakin baik dia dengan tetangganya. Begitu pula sebaliknya. Kemudian, bentuk-bentuk hubungan baik dengan tetangga yang tentunya harus kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, di mana perempuan punya peluang ya untuk membiasakan pada anak-anak seperti dalam sikap
dan tindak terhadap tetangga harus diusahakan sebagai saudara. Bersikap ramah dan lapang dada menerima perbedaan. Pandai membawa diri, menjauhkan diri daripada segala perbuatan yang tercela atau yang menimbulkan persengketaan. Kemudian menjenguk dikala sakit, berusaha menyenangkan hatinya dikala susah. Kemudian membantu berbagai hal yang lazim dilakukan di masyarakat, menjaga kehormatan dan nama baik para tetangga, terutama aibnya. Jadi kalau kita punya tetangga yang mampu menjaga aib kita, ya itulah bagian daripada kita bertetangga di dunia itu terasa seperti hidup di surga. Nasihati yang berkaitan dengan tugas-tugas keagamaan dan kekeluargaan itu menjadi hal yang dianjurkan, diperintahkan di dalam agama, sebagaimana pada Quran surat Wal Asri untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi tidak suka menyelidiki rahasia tetangga, baik perilakunya maupun kehidupannya, tapi kita punya kewajiban untuk senantiasa mengingatkan kalau itu sesama muslim atau itu ada hubungan keluarga. Kemudian pergaulan antara anak-anak kita dengan anak tetangga merupakan pergaulan dan mengacu kepada persaudaraan, karena di situ nanti ada tugas-tugas keagamaan yang harus dilakukan. Jadi kalau mereka tidak dibiasakan kenal yang satu dengan yang lain, ya bagaimana nanti akan meneruskan tugas-tugas kemasyarakatan, tugas-tugas keagamaan itu. Ya, kemudian jika terjadi ya kericuhan di kalangan anak-anak, janganlah sekali-kali pihak orang tuanya, terutama para ibu, mencampuri untuk membesarkan kericuhan itu. Jadi agar supaya setiap pihak berusaha justru untuk mendamaikan, karena nanti bisa jadi berdampak pada perpecahan ya di antara tetangga yang satu dengan yang lainnya. Kemudian berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, kewajiban sosial ya sesama muslim sebagai tetangga yang seagama, itu ada beberapa hak yang memang merupakan kewajiban kita ya, seperti dalam hadis yang sering kita dengar bahwa kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, bahkan ada 7 gitu ya. Menjawab salam, jadi menyelamatkan ya, mengunjungi ketika sakit, memberikan motivasi untuk kuat menerima ujian-ujian dari Allah, mengiringkan jenazahnya, memenuhi undangan dan menjawab ketika bersin untuk mendoakan. Nah, kaitannya dengan menjawab salam itu memang secara dalil hukumnya berbeda, mengucapkannya itu sunnah, namun menjawab itu adalah wajib. Dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.
Nah, makna salam di sini bukan hanya waalaikumsalam, tentunya saling menyelamatkan rahasia, saling menyelamatkan aibnya, saling menyelamatkan berkaitan ketika satu kekurangan membutuhkan bantuan dari yang lain. Nah, inilah sebagai seorang muslim bahwa salam adalah pengikat, dalam arti salam itu amanah, salam itu adalah doa, salam itu adalah kewajiban untuk saling menjaga keselamatan antara satu dengan yang lainnya. Kadang yang membahayakan justru tetangga yang menyebarluaskan aib seseorang kepada yang lainnya, ya, yang akhirnya orang justru tidak selamat karena perilaku tetangganya. Kemudian mengunjungi yang sakit. Jadi orang yang beriman itu ibarat satu batang tubuh, apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, yang lain juga ikut prihatin. Jadi memberikan motivasi kepada mereka yang lagi sakit, ya, supaya mereka semangat untuk berikhtiar dan juga berdoa untuk kesembuhannya, dan juga ada kewajiban agama untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Tuhannya seperti sholat walaupun mereka lagi diuji sakit. Nah, yang terkait dengan mengiringkan jenazah, ya, ini masih banyak kita sebatas takziah. Ya, takziah itu kan menghibur, ya. Jadi di situ ada tanggung jawab sebenarnya. Memandikan itu adalah orang yang bisa memang punya keahlian dan bisa menutup aib daripada jenazah itu. Sehingga kalau kita tidak diminta oleh keluarga, jangan sampai berebut untuk ikut memandikan. Ya, sehingga di dalam masyarakat bertetangga itu perlu memang ada tim perawatan jenazah sehingga bisa dalam bentuk layanan masyarakat. Jadi untuk itu bukan hanya memandikan, tapi kewajiban kita sebagai tetangga, sebagai masyarakat sesama muslim, ya, yaitu selama berkabung bagaimana kita mengantarkan apa yang menjadi kebutuhan di keluarga yang lagi berduka, ya, seperti urusan makan dan minumnya. Jadi harusnya tetangga yang di sekitar, karena berkabung itu ada 3 hari, ya, ada 3 hari supaya mereka berkonsentrasi untuk mendoakan keluarganya yang sudah meninggal dunia, supaya kayak orang ujian, ya. Jadi ketika anak ujian, orang tuanya berdoa terus supaya lancar menjawab soal-soal. Nah, ini bagaimana keluarga yang sudah meninggal itu juga bisa lancar menjawab soal-soalnya ketika keluarga yang ada di situ fokus konsentrasi untuk mendoakan, sehingga kebutuhannya pada masa berkabung itu memang menjadi kewajiban dari tetangga sekitar. Itu sesama muslim utamanya. Kemudian ditanya kalau masih punya hutang, ya, diingatkan agar supaya, ya, diselesaikan terlebih dahulu hutangnya. Kalau memang nggak mampu, ini menjadi tanggung jawab sesama muslim. Sehingga di masyarakat itu ada masjid, ada organisasi keislaman, ya, itulah gunanya untuk saling bahu-membahu. Kemudian mengabulkan undangan, ya. Undangan sudah menjadi tradisi dalam pergaulan di masyarakat, ya, itu memang diupaya terutama undangan pernikahan. Kemudian yang begitu kecil kalau kita memperhatikan menyauti orang yang bersin, membaca Alhamdulillah yang bersin, kemudian kita juga ikut memberikan dengan fa'idha qala lahu yarhamukallah. Kemudian yang didoakan
falyakul lahu yahdikumullahu wa yuslih balakum. Jadi interaksi komunikasi yang harus dibangun, saling mendoakan antara satu dengan yang lain dengan beberapa hal. Bagaimana dengan non-muslim? Toleransi dalam beragama, bahwa Islam tidak hanya menyuruh membina hubungan dengan baik dengan sesama muslim, tapi juga dengan non-muslim berkaitan dengan urusan-urusan kemanusiaan. Itu kita tidak usah melihat agamanya apa, ya, selama mereka itu tidak mengganggu ya agama kita. Nah, sehingga lakum dinukum waliyadin, yaitu menjadi hal yang berkaitan dengan ritual keagamaan. Kita tidak boleh ikut mencampuri urusan-urusan yang memang itu adanya perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan hubungan di dalam pergaulan di masyarakat, peran perempuan begitu sangat dinantikan ya, sehingga perempuan yang diharapkan membiasakan ya hal-hal agar supaya baik memahami satu sama lain ya dalam kehidupan bertetangga, dengan yang masih ada hubungan famili, yang masih ada hubungan kaitannya dengan sesama muslim ya. Ini juga harus ditanamkan bahwa satu sama lain harus saling tolong menolong. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.